Baik, Ibu, sampailah kita pada sesi menanggapi pertanyaan yang ada di LMS. Maaf ya Bapak Ibu, dan terima kasih pertanyaannya banyak sekali ya. Tapi saya sudah memilih 5 pertanyaan yang nanti akan kita bahas di sini ya. Semoga bisa mewakili semuanya. Yang pertama, pertanyaan dari Bapak Samsul Arifin ya. Bagaimana cara mewujudkan student agency yang cover voice choice dan ownership murid? Apakah mereka diberikan kebebasan tak terbatas dalam menentukan pembelajarannya? Sementara tugas guru adalah mendampingi dan mendorong mereka untuk menuju kodrat kebahagiaan mereka. Ini melibatkan keseimbangan ya antara memberikan kebebasan kepada murid, tetap mengatur bimbingan dan dukungan guru ya. Ada beberapa cara ya. Jadi kita tetap ya memberikan kebebasan pada siswa, bisa memberikan pilihan dalam pembelajaran ya, tapi tetap terkontrol. Lalu bisa mengaktifkan pembelajaran berbasis proyek ya. Lalu pendekatan project based learning, lalu refleksi ya. Bukan bebas sebebas-bebasnya ya, tapi kita masih mempertahankan pendampingan. Oke, pertanyaan kedua dari Ibu Irena Putri, bagaimana sejauh mana peran guru dalam mengarahkan murid untuk melaksanakan sebuah program atau kegiatan agar bisa mendorong kepemilikan secara berkelanjutan atas program yang dilakukan? Ya, baik, pertanyaan yang sangat bagus Bu Irena. Guru sangat krusial ya dalam mengarahkan murid untuk melaksanakan sebuah program atau kegiatan yang mendorong kepemilikan secara berkelanjutan ya. Guru berfungsi tidak hanya sebagai penyampai kan ya, tetapi juga pembimbing, fasilitator, kemudian motivator ya. Nah, caranya bisa dengan melibatkan murid dalam perencanaan, mendorong identifikasi tujuan ya, lalu diskusi brainstorming, memberikan tanggung jawab ya, dan mendorong refleksi pribadi dengan pembinaan. Oke ya. Kemudian yang ketiga, pertanyaan dari Prima Indriani, Ibu Prima Indriani ya. Apakah program yang bertujuan menumbuhkan kepemimpinan murid ini harus dilakukan sepenuhnya oleh murid, mulai dari perencanaan, pelaksanaan atau evaluasi? Sejauh mana keterlibatan guru dalam program yang akan dilakukan? Oke, ya. Program yang bertujuan menumbuh kembangkan kepemimpinan murid dapat melibatkan murid dalam sebagian besar tahapan ya, mulai dari perencanaan, pelaksanaan hingga evaluasi. Nah, sejauh mana keterlibatan guru ini tentu bervariasi ya, tergantung pada konteksnya, tingkat kematangan siswa ya, lalu sifat program itu sendiri. Jadi tidak pasti ya. Kita lihat dulu situasi sekolahnya, muridnya, gurunya, dan seterusnya. Oke, seperti itu ya Bu Prima. Lalu yang keempat, pertanyaan dari Bapak Bambang Purwanto, bagaimana cara membangun ekosistem yang dapat memicu kreativitas untuk mendorong keberhasilan tujuan yang berpihak pada murid ya. Ada beberapa cara ya. Misalnya sediakan fasilitas fisik yang mendukung kreativitas ya. Lalu buat kurikulum yang merangsang kreativitas ya.
Jadi ini kreasi sekolah untuk menyusun kurikulum ya. Karena kurikulum kan tidak harus yang formal sama gitu ya, tapi bisa dikreasi. Kemudian bisa dengan pembelajaran berbasis pengalaman. Lalu fasilitator kreativitas ya. Ini juga bisa. Lalu bisa dengan budaya inklusif dan dukungan sosial, dengan kemitraan dan komunitas industri, pendekatan pembelajaran berbasis masalah itu juga bisa ya. Lalu pemberdayaan siswa dalam pengambilan keputusan ya. Juga menggunakan teknologi untuk meningkatkan kreativitas, serta bisa juga program ekstrakurikuler atau klub kreatif ya, gitu. Jadi banyak ya cara membangun ekosistem yang dapat memicu kreativitas untuk mendorong keberhasilan tujuan berpihak pada murid. Seperti itu Pak Bambang Purwanto ya. Yang kelima ini pertanyaan dari Bu Rina Nurhayati ya. Panjang sekali ya pertanyaannya. Tolong Bu Rina bacakan. Oke. Nah, terima kasih. Jawaban saya kan bagaimana ya sebaiknya kita menghadapi rekan kerja yang seperti itu ya. Pertama cobalah untuk paham perspektif ya. Pengalaman rekan kerja yang lebih memilih program yang tidak melibatkan suatu pilihan kepemilikan murid, kita paham dulu. Setelah itu kita bisa ajak ya rekan kerja untuk partisipasi dalam dialog terbuka positif ya, tentang perspektif masing-masing, lalu jelaskan manfaatnya ya. Tuh. Kemudian yang ketiga, sajikan bukti dan studi kasus yang mendukung keberhasilan program itu ya. Jadi kita bisa berbagilah praktik baik ya. Kemudian bagikan pengalaman positif kesuksesan yang telah Bapak Ibu alami ya, dengan melibatkan suara pilihan dan kepemilikan murid ya. Contoh konkret ini dapat membuat orang lain lebih percaya ya. Kemudian rekan kerja untuk berpartisipasi langsung dalam perencanaan program ya. Kemudian yang berikutnya ajak rekan kerja untuk sama-sama mencari solusi yang dapat memenuhi kebutuhan dan harapan semua pihak. Nah, pembelajaran kolaboratif dapat membuka ruang untuk ide-ide baru dan pemikiran yang lebih inklusif ya. Seperti itu kira-kira ya Bu Rina ini untuk pertanyaan kasus yang ada di sekolah ya. Bagus sekali ya. Terima kasih semuanya. Mari kita lanjutkan ya dengan sesi berikutnya. Nanti Bapak Ibu juga bisa menyampaikan pertanyaan langsung di sini. Oke, terima kasih.